Pimpinan tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus hari ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan pemirsa, ini merupakan lawatan pertama Paus Fransiskus ke Indonesia. Sementara itu setelah 35 tahun lamanya. Dan untuk mengetahui persiapan di sejumlah tempat sudah ada Kevin Pakan di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Esra Ambarita di Gereja Katedral. Kita ke Kevin terlebih dahulu. Selamat siang Kevin. Kevin, ini saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kondisinya seperti apa? Apakah sudah ada pengamanan atau bagaimana, Kevin? Ya, selamat pagi Arlista dan juga Camar. Untuk informasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kami mantau masih terus menanti terkait kedatangan dari Paus Fransiskus yang rencananya ini dari jadwal awal akan tiba sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Namun Arlista dan Camar, kami mendapatkan informasi bahwa akan dipercepat kedatangannya, yakni sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Itu berarti masih ada sekitar 1,5 jam lebih nantinya Paus Fransiskus akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan nantinya akan tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan kami memantau, Arlisa dan Camar, untuk situasi pada pagi hari ini terpantau cukup kondusif, bahwa kami melihat sejumlah pengamanan, petugas pengamanan terus berdatangan di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta yang kami memantau ini ada dari pihak kepolisian, kemudian TNI dan juga dari pihak-pihak terkait yang juga terus nantinya akan mengamankan kedatangan dari Paus Fransiskus. Dan ini merupakan situasi terkini di landasan pacu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Arlista dan juga Camar, yang nantinya akan menjadi tempat tiba Paus Fransiskus di Indonesia, terutama di Jakarta. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh, nantinya untuk Paus Fransiskus akan disambut oleh sejumlah pihak, yang mana dari perwakilan pemerintah ada dari Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas, kemudian Dewan Pertimbangan Presiden Gandhi Sulistianto, dan juga Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci Bapak Michael Trias Kuncahyono. Kemudian juga ada perwakilan dari Vatikan, yang mana ada Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, kemudian dari Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, dan juga dari Duta Besar Tata Suci untuk Indonesia ada Uskup Piero Piopo. Dan memang kami memantau bahwa Arlisa, ini merupakan salah satu hal dan juga salah satu sejarah kembali terulang seperti yang Anda sampaikan tadi. Benar sekali bahwa dari tahun 1989, 35 tahun yang lalu, ini Indonesia, terutama umat Katolik di Indonesia, terus menantikan kedatangan dari pimpinan umat Katolik tertinggi di dunia, yang mana pada tahun 1970 ini merupakan yang pertama, dan ini merupakan kedatangan dari Paus Fransiskus atau pimpinan umat Katolik ketiga di Indonesia. Dan memang kami juga melihat bahwa kedatangan dari Paus Fransiskus di Indonesia juga membawa tema yang cukup dapat membuat sejuk hati umat Katolik dan juga terutama seluruh masyarakat Indonesia, yang mana dengan tema adanya keimanan, kemudian persaudaraan dan juga bela rasa. Tentunya ini tidak melihat satu atau dua agama tertentu atau kepercayaan tertentu, namun juga membawa rasa persaudaraan dan juga kolaborasi terkait dengan seluruh umat yang ada di Indonesia. Tentunya nanti kami akan memantau dan juga akan menyaksikan bagaimana penyambutan dari Paus Fransiskus di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terutama di Terminal 3, terkait dengan bagaimana euforianya, karena kami memantau ini juga masyarakat dibatasi, Camar dan juga Arisa, karena memang pengamanan juga cukup ketat yang dilakukan oleh pihak keamanan. Sementara itu, Arisa dan juga Camar. Baik, terima kasih rekan Kevin. Kita akan lanjut ke rekan Esra Ambarita yang berada di Gereja Katedral Jakarta. Esra, bagaimanakah persiapan di Gereja Katedral untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus saat ini? Silahkan.
Selamat pagi, Camar, Arisla, dan juga pemirsa. Kalau kami informasikan dari tempat saya mengabarkan di Gereja Katedral Jakarta bahwa jelang kedatangan Paus Fransiskus, meskipun masih di esok hari atau pada 5 September 2024, namun pengamanan ini sudah dilakukan sejak pagi di Gereja Katedral. Hal ini tadi sempat kami konfirmasi dari petugas atau dari pihak security yang menyampaikan bahwa pengamanan akan dilakukan entah nanti melalui barisan dari TNI ataupun dari petugas yang akan berjaga di sekitar dari Gereja Katedral di tempat saya mengabarkan ini. Kemudian juga sejumlah persiapan khusus juga sudah dilakukan di dalam. Ini dikonfirmasi juga dari pihak Humas sebagai langkah nanti untuk kelancaran agenda dari Paus Fransiskus yang akan datang ke Gereja Katedral di Jakarta ini. Dan diperkirakan juga untuk volume kendaraan ini akan mengalami pergerakan yang cukup tinggi seiring dengan antusias masyarakat ataupun umat Katolik yang hendak datang untuk datang juga beribadah di Gereja Katedral Jakarta ini. Kami konfirmasi ke pihak Humas bagaimana persiapan nanti agendanya. Tentunya ini nanti agendanya pada 5 September ini nanti dilakukan setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Kemudian nanti pertemuan juga di aula Istana Merdeka Jakarta dengan sejumlah diplomat maupun dari kalangan masyarakat. Barulah nanti dari Paus Fransiskus ini menyambangi Gereja Katedral untuk melakukan ibadah dengan ribuan umat Katolik dan juga spesifiknya untuk melakukan pertemuan dengan uskup, imam besar, kemudian juga melakukan pertemuan dengan biarawati maupun suster, dan tentunya memberikan pesan-pesan kepada umat Katolik atau lebih spesifiknya ini adalah pesan damai, toleransi kepada umat Katolik. Ini menjadi pesan khusus ataupun hal yang cukup menarik karena setelah kita ketahui dari historinya bahwa Paus ini pernah datang ke Indonesia ini pada tahun 1898 dan kembali lagi datang ini dengan namanya adalah George Mario Bergoglio, yang mana ia datang ke Indonesia setelah kita ketahui ini menjadi ketiga kalinya dan menjadi penantian bagi umat Katolik memberikan sukacita penuh untuk memberikan pesan damai kepada umat Katolik. Kita nantikan bersama seperti apa nanti agenda pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, dengan kalangan masyarakat dan juga tentunya agendanya di Gereja Katedral ini. Namun satu hal yang bisa kami sampaikan pemirsa bahwa kunjungan apostolik ini merupakan suatu lawatan yang memberikan pesan damai kepada semua umat beragama dan memberikan pesan damai kepada semua masyarakat untuk mengedepankan toleransi antar umat beragama. Demikian, kembali ke Anda, Arlista dan Camar. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Esra Ambarita dari Gereja Katedral, dan sebelumnya ada rekan Kevin Pakan dari Bandara Soekarno-Hatta. Salam sehat dan selamat kembali bertugas rekan-rekan.